Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki minggu biasa ke-26. Apa yang akan menentukan pahala atau hukuman kekal kita? Itu pertanyaan yang akan kita renungkan pada hari Minggu ini. Keputusan akhir kita untuk mendukung atau menentang Tuhan, pilihan kita untuk menaati Dia dengan penuh kemurahan hati dengan melakukan kehendak-Nya, atau pilihan kita untuk melawan kehendak. Diberkahi dengan kehendak bebas, kitalah yang memilih nasib kekal kita. Dalam bacaan pertama, Yehezkiel mengoreksi dua kepercayaan Yahudi yang salah. Pertama, anak-anak mewarisi kesalahan nenek moyang mereka dan dihukum karena dosa-dosa mereka. Tuhan lebih tegas daripada penyayang. Yesus menjelaskan melalui perumpamaan Injil bahwa Allah menghukum kita hanya karena dosa-dosa kita, dan bahwa belas kasihan Allah mengesampingkan keadilan yang ketat. Mazmur tanggapan hari ini dari Mazmur 25 memohon belas kasihan dan bela rasa Allah. Memohon kepadanya untuk menghapus dosa-dosa kita dan memberikan belas kasihan kepada kita. Dalam bacaan kedua, pilihan akhir kita terhadap Tuhan yang dibuat melalui ketaatan sempurna kepadanya akan diberi pahala. Contohnya, karena ketaatan Kristus yang sempurna terhadap kehendak Allah dalam mengosongkan dirinya, mengambil wujud manusia dan merendahkan dirinya dengan menerima bahkan kematian di kayu salib, maka Allah Bapa meninggikan Kristus, menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama lainnya, dan menjadikan Yesus penerima penyembahan universal, pemujaan universal. Dalam perumpamaan Injil hari ini, seorang laki-laki dengan dua anak laki-lakinya menyuruh keduanya pergi bekerja di kebun anggur. Putra pertama mengatakan dia tidak akan pergi, tetapi kemudian dia menyesali penolakannya dan mulai bekerja. Dia mewakili para pemungut pajak dan orang-orang berdosa yang menolak untuk mematuhi perintah-perintah Allah. Namun setelah mendengarkan Yohanes Pembaptis dan Yesus, mereka bertobat dan berhak menerima pahala kekal. Putra kedua mengatakan bahwa dia akan pergi, tetapi ia tidak pergi. Ia melambangkan imam-imam kepala, tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Karena kesombongan mereka dan penolakan mereka untuk mematuhi panggilan Allah untuk bertobat melalui Yohanes Pembaptis dan Yesus, orang-orang yang disebut religius ini mengecualikan diri mereka dari pahala kekal. Pelajaran yang kita ambil adalah pentingnya untuk terus-menerus memberikan jawaban ya terhadap tindakan penyelamatan Allah. Bahkan ketika kita mengatakan tidak, Tuhan memberi kita banyak kesempatan untuk bertobat dan melakukan kehendak. Siapakah kedua putra ini di saat kita sekarang? Putra pertama ini bisa jadi adalah seorang pecandu alkohol, pecandu narkoba, penjudi kronis yang melakukan penyimpangan seksual, atau anggota paroki desa miskin yang menjangkau masyarakat yang membutuhkan, atau seorang imam yang mengajak umatnya untuk bertobat dengan sungguh-sungguh, atau juga seorang anggota gereja yang memutuskan untuk memberikan persepuluhan, atau seorang remaja yang memutuskan untuk tetap berpantang sampai menikah. Mereka semua memilih untuk menaati Kristus dengan penuh pengorbanan. Sedangkan putra kedua bisa jadi adalah seorang pengunjung gereja biasa yang menolak Kristus masuk ke dalam hati dan kehidupannya dan menjalani kehidupan kafir pada hari kerja. Seorang Kristen yang menolak untuk mentaati Kristus dalam bidang sensitif seperti seks, uang, dan kekuasaan. Atau bisa juga adalah seorang imam yang khotbahnya dirancang untuk menyenangkan hati manusia, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Bisa juga adalah gereja yang mengabaikan isu keadilan dan belas kasihan. Boleh jadi juga adalah sekolah minggu yang mengabaikan pengajaran kisah-kisah agung Alkitab kepada anak-anak. Singkatnya, semua orang yang kelihatannya beriman, namun jauh di lubuk hatinya ternyata tidak beriman. Saudara-saudariku, kita perlu melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Kita masing-masing bertanggung jawab kepada Tuhan atas setiap tindakan kita. Dan Tuhan yang adil akan menghukum atau memberi pahala sesuai dengan tindakan kita.
Karena kita tidak yakin dengan saat kematian kita, satu-satunya jaminan kita mati dalam persahabatan dengan Tuhan adalah dengan selalu hidup dalam persahabatan itu. Berkata ya kepada Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya dengan gembira dan setiap hari. Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk bertobat, berbalik, dan membiarkan Roh Kudus membarui hidup kita. Jika kita pernah tidak taat kepada Tuhan dalam kehidupan kita yang lalu, kita perlu mengetuk pintu belas kasihan Tuhan. Allah dapat dan akan melakukan bagi kita apa yang Dia lakukan dalam belas kasihan-Nya bagi para pemungut pajak dan pelacur yang bertobat dalam perumpamaan tersebut. Oleh karena itu, setiap pagi kita harus berdoa memohon penguatan kuasa Roh Kudus, Veni Creator Spiritus, untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan setiap malam kita perlu bertobat dari dosa-dosa kita dan memohon pengampunan dan maaf dari Tuhan. Semoga banyaknya jumlah kematian akibat COVID-19 yang sudah lalu menjadi peringatan kuat bagi kita bahwa kita mungkin tidak mendapat kesempatan untuk diurapi sebelum kematian kita. Jika kita berada dalam dosa yang serius, mortal sin, kita perlu segera berdamai dengan Tuhan, dengan gereja, dan saudara-saudari kita melalui sakramen rekonsiliasi atau pengakuan dosa. Ingatlah bahwa tidak ada kata terlambat bagi kita untuk kembali kepada Tuhan, siap melakukan kehendak-Nya. Semoga